Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Fajar Hidayati, NIM 20SA1005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus lanjut mengenai barisan tak terhingga, kekonvergenan pada barisan, deret tak terhingga, deret geometri, deret alternatif, dan vektor. Untuk yang pertama ada barisan tak terhingga. Barisan merupakan urutan dari suatu bilangan yang tersusun berdasarkan aturan atau pola tertentu. Dengan demikian, barisan tak terhingga dapat didefinisikan sebagai barisan yang mana suku-sukunya tersusun sampai tak terhingga banyaknya. Misalnya, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Bilangan A1 disebut juga suku pertama, dan AN adalah suku ke N. Untuk contoh yang pertama, di sini ada N per N plus 1. N sama dengan 1 menuju tak terhingga. Rumusnya di sini ada AN sama dengan N per N plus 1. Kita misalkan N-nya 1, berarti A1 sama dengan 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Jadi untuk barisan yang pertama adalah 1 per 2. Selanjutnya, jika kita misalkan N-nya 2, A2 sama dengan 2 per 2 plus 1 sama dengan 2 per 3. Untuk barisan yang kedua adalah 2 per 3. Begitu juga seterusnya sampai barisan ke N atau suku ke N. Selanjutnya ada kekonvergenan pada barisan. Barisan yang mempunyai limit disebut barisan konvergen, sedangkan barisan yang tidak mempunyai limit disebut barisan divergen. Untuk contohnya di sini kita ada N menuju tak terhingga N per N plus 1. Karena ini adalah pembagian, jadi kita akan bagi setiap bilangan dengan pangkat terbesar. Di sini pangkat terbesarnya adalah N. Jadi N per N dibagi N per N plus 1 per N. Sama dengan N per N itu sama dengan 1, N per N-nya 1 plus 1 per N. Karena ini adalah penjumlahan, maka kita akan pisahkan terlebih dahulu untuk memudahkan dalam perhitungan. Di sini ada limit 1 dibagi limit 1 ditambah limit 1 per N. Sama dengan 1 per 1 plus 0. Ini 0 dari 1 per N, hasilnya adalah 1. Karena barisan ini mempunyai limit, maka barisan ini disebut konvergen. Selanjutnya ada deret tak terhingga. Deret tak terhingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Misalnya ada A1 ditambah A2 ditambah A3, ditambah A4, dan seterusnya sampai A ke N. Untuk kekonvergenan pada deret, kita harus mencari nilai Sn-nya terlebih dahulu. Jika nilai Sn mempunyai limit, maka deret tersebut deret konvergen. Jika nilai Sn tidak mempunyai limit, maka disebut deret divergen. Di sini ada contoh suatu deret N1 menuju tak terhingga AN yang Sn-nya sudah diketahui, yaitu 2N dibagi 3N ditambah 5. Untuk mencari limit sama dengan sebelumnya, karena ini adalah pembagian, maka setiap bilangan dibagi dengan pangkat terbesar, yaitu N. 2N per N dibagi 3N per N plus 5 per N. Di sini N-nya kita coret saja, sama dengan 2 per 3 plus 5 per N. Limit dari 2 adalah 2, limit dari 3 adalah 3, dan limit dari 5 per N adalah 0. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Jadi bisa kita sebut bahwa deret ini adalah deret konvergen karena nilai Sn mempunyai limit.
Selanjutnya ada deret geometri. Deret geometri adalah suatu deret bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Contohnya, di sini kita harus mencari deret geometri dari 5 dikurangi 10/3 ditambah 20/9. Kita harus mencari nilai R-nya terlebih dahulu. Kita dapatkan dari min 10/3 dibagi 5 sama dengan min 2/3. Jadi kita dapatkan R-nya adalah min 2/3. Karena mutlak R-nya adalah 2/3 itu kurang dari 1, maka deret tersebut dikatakan deret konvergen. Jadi langsung saja mencari nilai deretnya, yaitu dengan rumus A dibagi 1/R. Di sini nilai A-nya adalah 5 dibagi 1/R-nya tadi min 2/3 sama dengan 5 dibagi 5/3 sama dengan 3. Selanjutnya ada deret alternatif. Deret alternatif adalah deret yang suku-sukunya berganti-ganti tandanya atau alternating series. Contoh yang pertama di sini ada 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya. Kita mempunyai rumus min 1 pangkat n dikurangi 1 1/n. Kita misalkan n-nya bernilai 1. Jadi di sini ada min 1 pangkat 1 min 1 1/1 sama dengan min 1 pangkat 0 1/1 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan deret yang pertama adalah 1. Kita misalkan lagi nilai n-nya adalah 2. Jadi min 1 2 dikurangi 1 1/2 sama dengan min 1 pangkat 1 1/2 sama dengan min 1/2. Kita dapatkan untuk deret yang kedua adalah min 1/2. Begitu juga seterusnya. Jika kita lihat polanya, suku pertama adalah positif, suku kedua adalah negatif, suku ketiga adalah positif, suku keempat adalah negatif, dan seterusnya. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Di sini kita mempunyai deret min 1/2 ditambah 2/3 dikurangi 3/4 ditambah 4/5 dan seterusnya. Untuk rumusnya yaitu min 1 pangkat n per n plus 1. Kita misalkan untuk nilai n-nya 1, kita dapatkan min 1 dibagi 1 plus 1 min 1/2 sama dengan min 1/2. Jadi untuk deret yang pertama kita dapatkan min 1/2. Untuk nilai n yang kedua, di sini kita tuliskan min 1 pangkat 2 2/2 plus 1 sama dengan 1 dikali 2/3 sama dengan 2/3. Untuk deret selanjutnya kita dapatkan adalah positif 2/3. Jadi di sini adalah plus 2/3 dan seterusnya. Jika kita lihat pola untuk contoh yang kedua, di sini ada negatif, positif, dan begitu juga selanjutnya. Yang terakhir ada vektor. Istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran, seperti perpindahan atau gaya yang memiliki besar dan arah. Untuk contohnya, di sini kita akan menjumlahkan 2A dan 3B. Diketahui A sama dengan I ditambah 2C dikurangi 3K dan B 4I ditambah 7K. Di sini kita tuliskan saja langsung 2A ditambah 3B. Yang pertama ada 2 dikali I sama dengan 2I, kemudian ada 2 dikali 2C sama dengan 4C,
Kemudian ada 2 dikali min 3K sama dengan min 6K, ditambah 3 dikali 4I sama dengan 12I, dan 3 dikali 7K sama dengan 21K. Langsung saja kita tambahkan dan hasilnya adalah 14I ditambah 4C ditambah 15K. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.